Assalamualaikum, sahabat channel MS Berbagi Bersama yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda merasa seolah-olah hati ini terasa hampa, keras, dan sulit sekali untuk tersentuh oleh ayat-ayat suci atau nasihat kebaikan? Hati adalah pusat dari segala perbuatan manusia. Jika hatinya baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Namun, kesibukan dunia dan tumpukan dosa seringkali membuat cermin hati kita menjadi buram dan membatu. Di video kali ini, kita akan merenungi betapa pentingnya memiliki hati yang lembut dan memiliki rasa takut yang tulus kepada Allah SWT, serta mempelajari doa-doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menjaga kesehatan spiritual kita agar tetap teguh di jalannya. Hati yang keras dalam Al-Quran sering digambarkan seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Kondisi ini membuat seseorang sulit merasa empati, enggan memaafkan, dan malas dalam beribadah. Mengapa ini terjadi? Seringkali karena kita terlalu fokus pada urusan duniawi yang fana dan melupakan dzikir kepada Sang Pencipta. Rasa takut kepada Allah, atau yang sering disebut sebagai khasyah, adalah kunci utama untuk mencairkan kekerasan tersebut. Rasa takut ini bukanlah ketakutan kepada ancaman fisik, melainkan rasa takut kehilangan cinta dan ridho dari Allah yang Maha Pengasih. Mari kita mulai proses penyucian hati ini dengan menyadari kelemahan kita sebagai hamba. Tahukah Anda bahwa salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah doa untuk keteguhan hati? Beliau bersabda, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Doa singkat ini memiliki makna yang luar biasa dalam. Kita mengakui bahwa kita tidak memiliki kuasa atas perasaan dan iman kita sendiri tanpa bantuan Allah. Dengan membaca doa ini secara rutin, kita memohon agar Allah menjaga agar hati kita tidak condong kepada kesesatan setelah Ia memberi petunjuk, serta menjaga agar hati kita tetap lembut menerima cahaya kebenaran setiap harinya. Selain itu, terdapat doa lain yang sangat indah untuk memohon hati yang khusyuk dan takut kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak memiliki rasa takut kepadamu. Rasa takut yang dimaksud di sini adalah rasa hormat yang mendalam yang membuat kita gemetar saat mendengar nama Allah dan membuat air mata kita menetes karena merindukannya. Ketika rasa takut ini hadir, maksiat akan terasa berat untuk dilakukan dan ketaatan akan terasa sangat manis. Inilah kelembutan hati yang dicita-citakan oleh setiap mukmin yang merindukan surga. Bagaimana cara kita mempraktikkan doa-doa ini dalam kehidupan sehari-hari? Bukan hanya sekedar lisan yang berucap, namun harus dibarengi dengan perenungan. Bayangkan, saat Anda berdoa, Anda sedang berbisik langsung di hadapan arsy Allah. Mintalah dengan penuh kerendahan hati agar Allah mencabut rasa sombong, dengki, dan keras kepala dari dalam dada. Mintalah agar hati ini diisi dengan kasih sayang kepada sesama makhluk. Sebab, salah satu tanda hati yang lembut adalah kemudahan kita dalam menolong orang lain dan memaafkan kesalahan mereka. Semata-mata karena kita takut jika Allah tidak memaafkan dosa-dosa kita sendiri kelak di hari pembalasan. Seringkali kita bertanya, apakah hati yang sudah terlanjur keras bisa menjadi lembut kembali? Jawabannya adalah ya. Allah Maha membolak-balikan hati. Sebagaimana air yang terus-menerus menetes bisa melubangi batu yang paling keras sekalipun, begitu juga dengan doa dan istighfar yang dilakukan secara istiqomah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jika hari ini Anda merasa jauh, mendekatlah perlahan. Bacalah doa pelembut hati ini setiap selesai sholat fardu, dan di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir. Rasakan bagaimana setiap kata dalam doa tersebut meresap dan memberikan ketenangan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Takut kepada Allah juga berarti kita merasa diawasi dalam setiap detak jantung kita. Ini bukan tentang perasaan terancam, tapi tentang kesadaran akan muraqabah. Ketika hati lembut, ia akan menjadi sensitif terhadap sinyal-sinyal kebaikan. Anda akan lebih mudah menangis saat mendengar lantunan Al-Quran dan lebih mudah merasa bersalah saat melakukan khilafan kecil. Inilah benteng pertahanan terbaik bagi seorang muslim di era modern yang penuh dengan fitnah dan godaan. Dengan hati yang takut kepada Allah,
kita akan memiliki kompas moral yang kuat untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil dalam kehidupan kita. Selain doa, laksanakanlah amalan pendukung untuk melembutkan hati. Rasulullah menyarankan kita untuk sering-sering mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian, serta mengunjungi orang sakit dan menyantuni anak yatim. Interaksi sosial yang penuh empati ini secara alami akan mengikis ego dan kesombongan dalam diri kita. Saat kita melihat penderitaan orang lain, hati kita akan melembut, dan rasa syukur kita kepada Allah akan meningkat. Gabungkanlah amalan fisik ini dengan doa-doa yang telah kita bahas tadi. Kombinasi antara zikir lisan dan amal perbuatan akan mempercepat proses transformasi spiritual Anda menjadi pribadi yang lebih teduh. Sebagai penutup sesi doa kita, mari kita amalkan juga doa dari Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Doa ini adalah perlindungan terbaik agar kelembutan hati yang sudah kita miliki tidak hilang tertutup debu-debu duniawi. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita semua dalam keadaan bersih dan penuh cinta kepadanya. Terima kasih telah menyimak renungan dan doa pelembut hati ini hingga selesai. Semoga setiap kata yang terucap menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan hati yang selamat atau qalbun salim. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, karena satu kebaikan yang Anda bagikan bisa menjadi pahala jariah yang tak terputus. Tekan tombol like jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan subscribe untuk mendapatkan update konten penyejuk jiwa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga Allah memberkahi langkah kita. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.